Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di in-house training kurikulum sekolah penggerak ini, saya atas nama Budi Harti, perwakilan dari SMK Negeri 2 Kendal, akan mempresentasikan hasil dari bagian in-house training. Tujuannya adalah pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini merupakan pengembangan konsep dari pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantoro. Salah satu yang dibahas dalam IHT in-house training sekolah penggerak adalah asesmen. Yang akan kita bahas di sini adalah titik beratnya adalah in-house training. Apa itu in-house training? Di kelas seni ini lebih dalam akan kita bahas tentang asesmen. Pengertian dari asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa baik kinerja dari peserta didik setelah diperoleh hasil asesmen, maka proses penilaian yang akan dilakukan. Jadi, asesmen, kemudian proses penilaian. Dari hasil penilaian tersebut, maka akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Nah, dari penilaian, kemudian muncullah evaluasi. Evaluasi adalah proses akhir dari asesmen, di mana evaluasi adalah pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap hasil asesmen dari penilaian seorang peserta didik. Ini tentang pengertian asesmen. Kemudian, tujuan penilaian dan evaluasi asesmen itu ada 5. Yang pertama, memantau perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Memantau perkembangan siswa didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memantau pemenuhan capaian pembelajaran atau CP istilahnya, dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memperoleh umpan balik dari seorang pendidik kepada siswa atau kepada pendidik sebagai bagian dari siklus penilaian berkelanjutan. Yang keempat, sebagai tempat atau wadah atau wahana kontrol kualitas lulusan melalui asesmen capaian pembelajaran atau CP, lebih dikenal secara familiar, dan dapat dipastikan lulusan peserta didik memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kelima dari tujuan asesmen, penunjang akuntabilitas satuan pendidikan, yaitu sebagai sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, di sini pemangku kepentingan ada cabang dinas, ada kepala sekolah, ada pengawas, kemudian guru, wakakur, siswa sampai ke orang tua. Kemudian kita bahas apa itu asesmen. Di sini asesmen terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik. Kedua, asesmen formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Mari kita bahas satu-satu masing-masing asesmen. Asesmen diagnostis. Apa itu asesmen diagnostis? Yaitu secara spesifikasi, asesmen diagnostis digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dengan hasil asesmen diagnostik paling tertinggal atau paling bawah, maka akan diadakan pendampingan afirmatif. Istilah bahasa umumnya adalah rank dari jumlah siswa satu kelas
Jika dilihat dari asesmen diagnostis, jika ada siswa yang nilainya paling rendah dari rank itu, maka akan diadakan bimbingan atau pendampingan. Kemudian selanjutnya kita membahas asesmen diagnostis itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah asesmen diagnostis kognitif, bertujuan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran sehingga dapat mengidentifikasi capaian peserta didik. Jadi kognitif adalah capaian pembelajaran. Hasil dari asesmen kognitif ini menjadi dasar strategi seorang pendidik untuk pembelajaran lebih lanjut. Kognitif berarti berurusan dengan tingkat kecerdasan seorang peserta didik. Kemudian non-kognitif bertujuan guna mengukur aspek psikologis, aspek emosional, aspek lingkungan keluarga, aspek lingkungan bermain siswa didik, dan mengukur bukan dari segi akademis, jadi dari segi emosional, psikologis peserta didik. Itu yang asesmen diagnostis non-kognitif. Selanjutnya kita membahas asesmen formatif. Asesmen formatif itu kita sudah memahami di era K13 itu sebagai ulangan per KD atau ulangan harian. Nah, di sekolah unggulan ini atau sekolah penggerak ini, penilaian formatif atau asesmen formatif yaitu penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik. Sekali lagi, proses pembelajaran agar siswa mendapatkan umpan balik dari guru untuk mencapai capaian yang lebih tinggi. Umpan balik dan tindak lanjut diperlukan agar siswa mampu memaknai pengalaman belajar yang telah dilakukan dan hasilnya akan kelihatan. Jadi dalam hal ini UH atau asesmen formatif per KD itu untuk memaknai tingkat capaian belajar seorang peserta didik. Nah, jika seorang peserta didik itu berada pada di bawah KKM, maka harus diadakan remedial yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap materi yang nilainya di bawah KKM tersebut. Ini asesmen formatif. Kemudian untuk yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu lebih dikenal dengan kita penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nah, asesmen sumatif ini bertujuan menentukan tingkat capaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Nah, ini biasanya kumpulan dari beberapa KD dijadikan satu menjadi nilai atau menjadi soal akhir semester. Kayaknya untuk pemahaman tentang asesmen yang terdiri dari 3 pokok asesmen, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif ini sudah sangat jelas saya terangkan. Jadi terima kasih untuk pemahaman asesmen ini. Jika ada yang belum paham bisa lebih lanjut menghubungi saya lewat nomor WA atau email saya. Kiranya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.